Kemudian juga ada somatic risk factor. Kemudian ada psychological, artinya secara kepribadian, secara tumbuh kembang, memang dia beresiko sekali mengalami sebuah gangguan jiwa. Nah, ketika bertemu dengan sebuah idiosyncratic meaningful stressor atau stresor yang sangat bermakna dan mungkin meskipun itu seringkali kita anggap hal yang sepele, sederhana, tapi itu sebuah meaningful stressor, itu bisa menyebabkan sebuah distress dan itu bisa memicu sebuah gangguan. Nah, sekali lagi selalu biopsikososial, spiritual, faktor yang mempengaruhi. Jadi nggak hanya satu faktor saja. Nah, semakin ke sini, kalau dalam konteks saya sebagai seorang psikiater, artinya kita basicnya biologi, memang mental disorder semakin menjadi sebuah gangguan yang sifatnya organik. Jadi berdasarkan perubahan zat neurotransmitter di otak. Tidak semata-mata karena faktor psikologi saja. Meskipun sekali lagi kita tetap memandang penyebabnya selalu kompleks, mulai dari biologi, kemudian brain-nya sendiri maupun sosial. Nah, kalau dilihat di sini bahwa sebuah mental disorder itu bisa disebabkan karena berbagai gambaran perubahan neurotransmitter di masing-masing tempat di bagian otak kita. Mulai dari kalau ada gangguannya terkait dengan behavior atau perilaku, maka gangguannya disebutnya sebagai ADHD atau attention deficit. Kemudian ketika itu fisik, kita seringkali mengkaitkan dengan substance use. Ini nanti gangguannya ada di area-area yang dipengaruhi oleh dopamin, yang itu merupakan pusat-pusat kesenangan sementara. Kemudian signaling, gangguan persepsi, nanti terkait dengan panic disorder. Kemudian emosi, nanti di amigdala, ini juga sangat terkait dengan gangguan di otak. Begitu juga gangguan thinking dan persepsi. Ini terkait dengan psikotik. Oke. Nah, di PPDGJ atau pedoman diagnosa gangguan jiwa, ada 10 jenis gangguan mental yang sekarang ini dibuat sebagai acuan gitu ya. Mulai dari gangguan mental organik, kemudian schizofren atau gangguan jiwa berat, dan gangguan suasana perasaan. Yang paling banyak adalah schizofren, suasana perasaan, dan gangguan-gangguan yang terkait dengan kecemasan. Apa saja faktor-faktornya? Tadi saya jelaskan sudah bahwa ada faktor biologi, juga ada faktor yang sifatnya psikologi. Juga faktor-faktor yang sifatnya spiritual dan faktor sosial. Nah, jadi nggak hanya satu faktor yang memicu. Kenapa ini saya perlu jelaskan di depan terkait dengan nafs? Karena self atau nafs, ya kalau kita sebutnya, itu sekali lagi tidak hanya terbentuk oleh satu teori saja itu tadi. Ya, kenapa ini penting saya jelaskan? Mungkin nanti ke depan kita akan ngomong ini masing-masing dengan lebih jelas gitu ya. Karena seolah-olah kalau kita ngomong nafs, ego, dan super ego itu seolah-olah sudah belajar psikiatri secara keseluruhan. Padahal sebenarnya itu satu bagian kecil, dan kalau boleh dibilang teori Freud sendiri sampai sekarang terus-menerus banyak ini ya mengalami masukan, perubahan, dan seterusnya. Oke. Nah, oleh karena itu, siang hari ini saya beri pengantar sedikit. Sebenarnya memang Freud ini awal teori yang bisa dikatakan merupakan awal dari munculnya mental health di dunia barat. Gitu. Nah, kemudian diikuti beberapa teori ini dan juga teori tentang neurobiological change. Seseorang yang mengalami stres, kalau dalam konteks psikiatri, itu disebabkan karena adanya perubahan di istilahnya namanya HPA aksis, yaitu hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Ya, ketika seorang mengalami stres, maka hipotalamusnya akan aktif, yang itu akan memicu CRH-nya untuk mengeluarkan memaksa hipofisis untuk mengeluarkan ACTH, dan ACTH akan memaksa adrenal ya yang di atasnya ginjal ini untuk mengeluarkan kortisol. Nah, pengeluaran kortisol inilah yang ketika jumlahnya sedikit akhirnya membuat kita cemas dan akhirnya membuat kita merujuk pada tujuan dan mengakhiri ketakutan kita pada kegagalan. Akan tapi ketika berlebihan dia akan menyebabkan banyak gangguan. Salah satunya adalah gangguan kecemasan yang kita alami. Ini teori tentang biologi. Kemudian selain teori Freud, juga ada teori psikososial by Erikson. Ya, menurut Erikson, seseorang itu mengalami sebuah proses yang dimulai dari
usia 0 sampai 2 tahun. Pertama ada trust mistrust. Intinya ini adalah menunjukkan ketika kita sukses untuk melakukan hubungan, maka muncul perasaan percaya atau trust. Ketika kita gagal, kita mengalami mistrust. Kemudian ketika di usia 2-3 tahun, ketika kita sukses mendapati respon empatik dari orang lain, maka kita mengalami otonomi. Ya. Sebaliknya kalau kita gagal di fase ini, kita malu atau kita mengalami keraguan terus-menerus. Kemudian Oke, nah selanjutnya di usia 4-5 tahun kita mengalami yang namanya fase inisiatif. Kalau kita mendapatkan respon empatik, maka kita akan muncul inisiatifnya. Sebaliknya, jika gagal, kita mengalami fase yang namanya guilty. Kayak begini terus ya, ini adalah fase-fase terkait dengan Erikson. Ini nice to know aja. Kemudian, diri itu juga terbentuk dari yang namanya self-esteem. Ada teori yang diberikan oleh Kohut, ya, yang dia mengatakan bahwa kebutuhan self itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mirroring need, kebutuhan untuk diapresiasi, kemudian ada idealizing need atau kebutuhan untuk mendapatkan idola, dan twinship need. Ini kebutuhan anak-anak ya, 3 hal ini. Kebutuhan untuk mendapatkan mentor atau coach. Ketika hal ini didapatkan, orang itu mendapatkan yang namanya self worth atau harga diri. Nah, self worth ini penting menurut Kohut ini untuk nanti kita menghadapi yang namanya the idealism, yaitu fase di mana mungkin ketika kita mulai dewasa, karena kita akan justru tidak suka dengan idola kita, dengan orang tua, gitu. Nah, itu yang dibutuhkan adalah self worth ini nasdun aja. Kemudian ada teori yang namanya teori attachment, ya, yang dikatakan oleh Bowlby. Menurut Bowlby, kelekatan kita terhadap 4 hal ini, safe haven, tempat kita kembali ketika kita luka, terus kemudian secure base, yaitu tempat di mana kita bisa merancang sesuatu dengan aman, kemudian separation distress atau kondisi di mana kita bisa merelief perasaan yang terpisah dari orang lain, dan proximity maintenance. Ketika kita berjarak atau bahkan mungkin kehilangan orang, kita tetap bisa merasa aman, itu akan menyebabkan kita punya namanya security. Ya, kita merasa aman, atau ketika kita gagal, kita mengalami insecure anxious saat kita posesif. Jadi ada orang-orang yang tipenya itu dia nggak aman banget ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi dia ingin sekali orang itu, dia ketakutan orang lain itu pergi dari dirinya, yang disebut sebagai insecure anxious. Atau orang-orang yang dia mengalami gagal intimacy, yaitu orang-orang yang insecure avoidant. Jadi dia sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Atau ketika masa kanak-kanaknya mengalami kebingungan, apakah nanti ketika dia nangis atau marah, seseorang itu anak itu bingung apakah orang tuanya justru akan memukul atau memeluk, dia akan mengalami yang namanya insecure disorganized. Nah, faktor insecurity inilah yang akan membuat seseorang itu berani untuk keluar menghadapi kehidupannya, explore the world, karena dia punya sebuah secure base yang aman. Kemudian, menurut psikologi juga ada 5 luka trauma yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami mempengaruhi apakah dia memilih, kalau dalam konteks Freud, dia akan mengambil it-nya atau dia memilih egonya. Yang pertama adalah penolakan atau rejection, ya. Yang kedua adalah pengabaian, yang ketiga penghinaan, yang keempat pengkhianatan, dan yang kelima ketidakadilan. Nah, menurut Freud, 5 luka trauma ini selalu disimpan di unconscious, dan dia akan muncul ketika dia mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Misalnya ketika bekerja, dia mengalami ketidakadilan yang itu ketika masa kanak-kanak dia dibilangin oleh ayahnya, "Mas, kamu kan kakak," gitu ya, "kamu ini dong ngalah dulu sama adikmu," dan seterusnya. Atau ketika dia mengalami pengkhianatan yang sama ketika mungkin dirasakan ketika masa kanak-kanaknya, melihat orang tuanya saling berkhianat dan seterusnya. Nah, yang terakhir baru psikoseksual menurut Freud. Menurut Freud, kita ini tumbuh dengan selalu fokus terhadap satu organ dalam tubuh kita yang itu merupakan pusat kesenangan kita. Kalau menurut Freud di awal pusat kesenangan kita ini mulut, sehingga kita menggunakan mulut ini sebagai interaksi dengan orang lain, menyusui, minum susu dan sebagainya, menggigit-gigit dan sebagainya. Fase berikutnya menurut Freud yang menjadi fokus organ kita itu adalah fase anal, ya, sehingga kita memainkan
buang air besar kita dan sebagainya. Kemudian fase berikutnya adalah fase falik. Falik itu adalah phallus to penis. Jadi fase di mana kita fokus terhadap organ seksual kita. Baru kemudian ada fase yang namanya latensi. Ini masa-masa SD, SMP, di mana kita kayak nggak fokus ke situ, tapi fokusnya pada konteksnya lebih ke industri atau meningkatkan kapasitas kita. Baru nanti kemudian muncul kembali fase setelah fase laten adalah fase genital. Ini menurut Freud yang mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan di masa yang akan datang atau enggak. Ketika kita mengalami deprivation atau kekurangan atau mungkin over stimulasi di fase-fase sebelumnya, maka ini bisa muncul sebagai sebuah gangguan. Misalnya fase oralnya kurang, beberapa ahli melihatnya jadinya kayak nanti ada gangguan terkait dengan adiksi, kecanduan, kemudian fase analnya mengalami deprivation nanti terkait dengan kepercayaan diri, kemudian fase faliknya mengalami gangguan, nantinya dia akan mengalami gangguan terkait dengan orientasi seksual dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu sampai di tahun 1500-an ya di akhir-akhir peradaban Bani Umayyah yang ada di Eropa mulai runtuh ya. Kita bisa melihat ternyata orang Eropa itu masih menganggap bahwa sebuah gangguan jiwa itu sebagai sebuah kemasukan jin. Ya mirip-mirip lah dengan kita hari ini ya. Kebanyakan mereka masih mengkaitkan itu terus-menerus sehingga kita bisa melihat di sana banyak sekali tengkorak-tengkorak yang dikasih paku ya untuk mengeluarkan jin dari kepalanya gitu. Terus kemudian 1600-an dianggap karena ada cairan sehingga ketika orang mengalami gangguan jiwa dimasukin cairan melalui hidungnya agar masuk ke dalam otaknya. Kemudian 1700 itu mulai teori-teori sosial muncul. Kemudian 1800 bayangkan ya, mulai mereka mengadopsi rumah sakit jiwa. Padahal sebenarnya rumah sakit asilum itu dengan konteks yang berbeda. Artinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi itu sudah berdiri jauh ya di Baghdad bahkan di Mesir kalau kita belajar tentang rumah sakit Qarawiyyin dan sebagainya. Itu ya yang fokus terhadap gangguan psikiatri. Baru 1900-an mereka melakukan yang namanya lobotomi. Jadi otaknya diambil. Ternyata itu menyebabkan justru gangguan yang lebih parah. 1950 mulai muncul obat-obat antipsikotik atau untuk gangguan jiwa. Yang pertama adalah CPZ atau chlorpromazine tahun 1950. Nah, kutip sedikit untuk nice to know aja, ternyata jauh sebelum itu, sekitar tahun 800-an, banyak cendekiawan muslim yang sudah berbicara terkait dengan masalah-masalah psikologi. Ini Al-Kindi, ya, dia menulis tentang banyak sekali eksperimen-eksperimen psikologinya. Terus kemudian yang sangat terkenal dan sekarang banyak jadi rujukan itu adalah Abu Zaid Al-Balkhi. Ya, dia menulis tentang OCD, ini yang buahnya tulisannya beliau. Ya, karena OCD ini sampai sekarang juga masih dianggap ada kaitannya dengan kondisi spiritual seseorang karena beberapa orang yang mengalami OCD atau obsessive compulsive disorder ini mereka melakukan tindakan-tindakan berulang seperti wudhu terus-menerus, kemudian mandi terus-menerus terkait dengan ketika dia bersuci. Kemudian Al-Farabi ini juga dia banyak menulis terkait dengan kesehatan jiwa dan yang terakhir adalah kita tahu Ibnu Sina dan juga Imam Al-Ghazali. Nah, menurut Freud, mind itu terdiri dari seperti ini, kan conscious atau pikiran sadar, pikiran prekonsius itu yang masih tersimpan dan pikiran unconscious. Seringkali trauma, luka dan sebagainya itu berada di unconscious gitu. Sehingga itu seringkali di istilahnya dipendam sehingga tidak keluar gitu. Nah, kalau dalam gambaran ini kita bisa melihat bahwa yang sering nampak itu adalah yang seorang dewasa itu dia yang nampak itu adalah ego dan superegonya. Superego berfungsi untuk ngerem dan ego berfungsi untuk menunjukkan kedewasaannya. Sedangkan id-nya, perasaan-perasaan kesenangannya, perasaan yang bebasnya menurut Freud ini justru tersimpan.
Diagram ini sering digunakan untuk mewakili pandangan Freud tentang pikiran dan kepribadian. Freud menyatakan kepribadian kita berkembang dari interaksi antara drive bawaan dan pengalaman kehidupan awal yang tadi saya ceritakan. Nah, menurut Freud ada 3 ini. Yang pertama adalah id atau insting yang menurut Freud mirip dengan hewan, yang itu sifatnya pleasure principle atau prinsip kesenangan. Jadi intinya dia cuma cari kesenangan aja. Kemudian yang kedua adalah superego. Ini adalah morality dan dia merupakan sebuah conscience atau kesadaran, gitu. Dan yang terakhir adalah ego atau conscious. Conscious itu lebih ke di atasnya kesadaran. Jadi bagaimana itu terkait dengan morality. Conscious ini lebih ke reality principle. Jadi kalau menurut Freud percaya bahwa id, ego, dan superego terpisah-pisah dan selalu mengalami konflik. Dibutuhkan kondisi seimbang agar tercipta good mental health dan normal behavior. Nah, jadi seseorang itu gambarannya seperti ini kalau menurut Freud ya. Jadi egonya adalah kondisi saat ini, superegonya itu adalah nilai-nilai atau value, dan id-nya itu adalah sumber kesenangan. Ketika seseorang menuruti besok sudah ujian, kemudian dia menuruti untuk pesta, maka dia mengikuti id-nya. Kemudian ketika dia menginginkan do no revision and socialize, jadi ketika dia nggak mau revisi dan sosialisasi, maka dia ngikutin superegonya. Atau dia seimbang ya, boleh senang-senang tapi juga nggak mau revisi nantinya, maka dia mengikuti egonya gitu. Nah, menurut Freud, id itu tumbuh sejak lahir. Jadi menurut dia lahir itu orang pasti pengennya senang-senang aja gitu. Makanya dia istilahnya itu menggunakan oral, kemudian menggunakan anal. Nah, early childhood ya, ketika mulai berhadapan dengan masalah dan tantangan, seseorang mulai mengembangkan yang namanya egonya. Baru setelah 5 tahun menurut Freud, ketika seseorang itu bertemu dengan lingkungannya, mulai dia mengembangkan yang namanya superego. Nah, seseorang yang dikatakan sehat jiwa menurut Freud itu adalah orang yang dia egonya lebih diutamakan. Artinya reality principle-nya lebih digunakan dibandingkan id maupun egonya. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang mengalami kondisi neurotik itu kayak depresi, cemas, itu atau OCD, dia perlu mendahulukan superegonya atau nilai-nilainya, gitu. Sehingga dia akhirnya kewalahan untuk menghadapi itu, gitu. Jadi akhirnya dia menyesali atau dia terlalu mencemaskan masa depannya, dan akhirnya ujung-ujungnya dia mengalami gangguan-gangguan neurotik, misalnya depresi atau mungkin kecemasan dan sebagainya. Dengarkan, saya bertanggung jawab, Anda tidak di sini untuk menikmati diri sendiri, bersiaplah dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sebaliknya orang-orang yang lari dari kondisi kenyataannya atau kondisi konsiusnya, dan dia tidak mengikuti nilai atau value-nya, maka dia akan kembali ke masa senang-senangnya. Kalau dalam konteks ini ya, dia kembali ke masa kanak-kanaknya. Nah, orang yang kembali ke masa-masa kanaknya, di mana dia maunya cuma senang-senang saja, atau mungkin maunya bermain-main, maunya tidak mau sulit dan sebagainya, maunya adalah diri sendiri yang jadi fokus utamanya, maka orang itu yang mengalami gangguan secara klinis, dan gambarnya adalah orang itu mengalami gangguan semacam skizofrenia atau bipolar. Yang itu dalam konteks ini mereka mengalami yang namanya regresi atau kembali ke masa kanak-kanak. Nah, oke ya. Nah, dan orang-orang yang sangat-sangat dominan
egonya, it-nya, dan dia tidak memiliki sama sekali value, ini yang disebut sebagai atau superego, dikatakan mereka mengalami yang kondisi yang namanya psikopat gitu. Ketika dia tidak punya superego sama sekali gitu, sehingga dia cuma punya ego dan it yang sangat menonjol. Oleh karena itu menurut Freud, orang-orang yang psikopat sama sekali dia tidak bisa merasakan empati dan sama sekali tidak bisa merasakan keluhan orang lain. Nah, sekarang bagaimana ketika kita tinjau nafs? Ya, ini kemarin jurnal, ada beberapa jurnal yang saya gunakan, tapi yang paling besar itu jurnal yang ditulis oleh Dr. Abdullah Rothman. Beliau adalah murid dari Dr. Malik Al-Badri, seorang pakar psikologi Islam yang ada di Turki, ya, dari Universitas Istanbul. Saya kutip beberapa terkait dengan sebenarnya observasi beliau terhadap sekitar 8 orang ulama, ya, terkait dengan psikologi. Menurut kalau kita lihat di sini, kalau menurut Freud, gambaran jiwa itu seperti ini. Hanya ada sedikit yang tampil dan itu adalah gambaran dari ego dan superego. Kalau menurut beberapa keilmuan yang diobservasi oleh Dr. Abdullah Rothman, menurut beliau sejatinya manusia itu ketika lahir dia sudah membawa ruh yang istilahnya itu fitrah, ya, murni gitu. Kemudian dia dibekali qalb atau kita sebutnya sebagai hati untuk kemudian memilah. Perangkatnya adalah kognitif dan emosional. Nah, seringkali dalam perkembangan ini akhirnya menutupi ruhnya, gitu, yang sehingga akhirnya dia tidak bisa menggunakan akalnya, ya, atau kognisinya untuk kemudian kembali kepada ruhnya. Nah, nafs ini adalah self diri kita. Apakah yang kita tampilkan nantinya, apakah kita akan terhubung dengan ruh kembali yang artinya itu fitrah, atau sebaliknya justru yang kita ikuti nanti sebaliknya. Jadi kalau menurut gambaran ini kita bisa melihat sebenarnya teori-teori barat sebelumnya itu kalau menurut Dr. Abdullah Rothman itu hanya sampai di Western model, itu sampai di bagian kognisi saja. Akan tapi dalam konteks keislaman lebih dari itu gitu ya, nggak cuma sekedar sampai di titik ini. Karena memang isu-isu mental health itu sampai saat ini memang superficial sekali gitu. Jadi ketika kita mencari temu antara psikologi barat dengan psikologi Islam dan kutip sebenarnya tidak ada similaritasnya. Istilahnya menggunakan cara pandang yang berbeda gitu. Karena tadi bagaimana latar belakang mereka tumbuhnya dan bagaimana tumbuhnya psikologi dalam konteks pengalaman. Nah, ini adalah jurnal yang saya baca dan saya gunakan yang paling banyak di situ. Nanti teman-teman juga bisa baca. Nah, menurut Dr. Abdullah Rothman sebenarnya antar soul atau jiwa itu merupakan gabungan dari semua hal yang kita miliki, baik itu heart atau hati, ya, atau qalb itu sendiri, dan mind itu adalah akal gitu. Nah, jadi spirit atau ruh kita itu nanti akan dalam konteks ini adalah tauhid yang itu merupakan sebuah nilai utama sebenarnya, value utama secara psikologis seseorang itu nanti akan tertutupi dan akan tampil sebagai self atau diri kita yang ada di dunia sekarang gitu. Nah, menurut Dr. Abdullah Rothman, dunia ini memang istilahnya adalah tempat untuk mengalami cobaan, tempat kita mengalami ujian, tempat kita mengalami permasalahan gitu. Sehingga memang pasti ada masalah gitu. Nah, ada masalah ini sebenarnya dua hal yang targetnya. Kenapa kita harus punya masalah? Yaitu pertama adalah membentuk diri kita atau mengarahkan self kita, dan yang kedua adalah membentuk karakter kita.
gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena dua hal ini nantinya yang akan menjadikan diri kita itu kembali kepada fitrah kita sebagai ruh yang kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ruh ini yang seringkali tertutupi oleh trauma ya atau mungkin pikiran-pikiran akal yang eh, istilah kalau dalam konteks psikologi itu namanya psychological distorsi pikiran dan seterusnya. Ini kapan munculnya? Munculnya adalah sepanjang perjalanan kita sampai menuju kita balik. Kita lahir tentu saja seperti kata Rasulullah, kita ini murni gitu ya, dan baru kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Kristiani gitu. Artinya ketika kita lahir secara ke konteks keislaman ya kita sehat secara psikologi. Yang perjalanan kehidupan kita sampai balik inilah yang menyebabkan kita kondisi self kita hari ini. Nah, menurut Dr. Abdallah Rothman, berdasarkan observasi yang beliau lakukan, ini adalah gambaran konsep personality yang nafs yang dikembangkan ya, dan ini tahun 2018 baru sekali. Jadi ditunjukkan di sini bahwa nafs atau diri atau self itu tumbuh dari mulai will commanding self atau nafsu amarah bisu, kemudian nafsu lawamah yang masih doubt gitu ya, masih peragu dan ragu-ragu, dan menuju ke self yang istilahnya nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang gitu. Nah, ini adalah target kita sebagai seorang muslim ya, ketika kita ingin memastikan kondisi psikospiritual kita sehat, yaitu bergerak terus-menerus memastikan diri kita menuju ke tranquil self atau jiwa yang tenang. Oke. Dan sebaliknya tentu saja kita akan mengalami terus-menerus kondisi di mana kita istilahnya evil commanding self, dibawa terus ke kondisi lalai. Gitu ya. Jadi secara umum kalau menurut Dr. Abdullah Rothman dalam konteks psikologi Islam, dia melihat bahwa sebenarnya sejatinya basicnya itu justru fitrah gitu. Sebab sejatinya seseorang itu secara psikologi sehat, tapi dalam perjalanan menyebabkan seorang mengalami gangguan gitu. Dan gangguan itu adalah ketika dia lalai atau ghaflah atau forgetfulness of Allah ini. Dan terus-menerus akan ditarik ke bawah, dan tahapannya menurut Dr. Abdullah Rothman melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah jihadun nafs atau struggle against the lower self ya. Jadi pertama adalah melawan dulu hal-hal yang terkait dengan ya, kalau dalam konteks Freud mungkin meskipun nggak bisa disamakan ya, prinsipal pleasure principle, terus kemudian refinement of character atau tahdibul akhlak gitu. Dan yang terakhir adalah tazkiyatun nafs atau purification of self through spiritual and physical cures. Nah, inilah gambaran bagaimana meskipun kalau boleh dibilang tidak 100% sama seperti ini, akan tetapi saya melihat ada sebuah titik di mana gambaran yang disampaikan oleh Freud itu dapat dikatakan meskipun tidak 100% ya, apa ya, mungkin ada similarity dengan yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Rahman. Akan tetapi memang Islam sendiri itu adalah ya way of life ya, kita tahu. Jadi ketika dibandingkan dengan satu ilmu yang sederhana yaitu ilmu psikologi, tentu saja tidak bisa dibandingkan gitu, karena konteksnya akan ya tidak apple to apple begitu. Jadi itu mungkin gambarannya, semoga ini bisa jadi bahan awal untuk diskusi, dan saya pikir ini menarik sekali jika karena kita tahu bahwa teori Freud itu jadi landasan begitu banyak ilmu psikologi maupun mental health. Tentu saja ketika mungkin kita merujuk kembali terhadap apa yang sudah kita pahami terkait dengan Quran dan Sunnah, tentu kita akan punya sebuah kacamata yang berbeda. Meskipun sekali lagi sebenarnya tidak bisa kita kemudian mencoba untuk istilahnya apa ya, membawakan binarisasi antara agama dengan
psikologi yang itu kalau menurut saya akhirnya jadinya kayak hmm, apa ya, jadinya kayak merendahkan atau mungkin meninggikan salah, ya tidak sesuai begitu. Tentu saja psikologi kalau dalam konteks keislaman tentu itu lebih luas lagi, dan itu mungkin yang jadi PR kita semua agar kita punya sebuah cara pandang yang mungkin berbeda. Kita bisa melihat mungkin kayak akupuntur ya. Kita mau akupuntur, kita mau ilmiahkan cara barat itu juga susah sekali ya. Logam, kayu, apa-apa dan sebagainya. Karena memang startnya dari tempat yang berbeda. Demikian mungkin yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Catur, materinya sangat super sekali ya. Ya, ini mengenai bagaimana konsep pandang Islam pada mental health, id, ego, dan super ego. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, akan ada pertanyaan-pertanyaan bagi peserta sekalian mengenai materi yang telah disampaikan oleh Dokter Catur. Bagi panitia yang bertugas, ya sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan pendapat terlebih dahulu kepada panelis kita. Bagi Dokter Aris, mungkin Dokter Aris bagaimana pandangan dari Dokter Aris mengenai topik yang tadi kita bicarakan begitu, Dokter? Masya Allah, subhanallah. Bagus sekali itu. Itu yang saya tunggu-tunggu, Dokter Catur. Artinya itu ya, selama ini saya menghadapi beberapa dilematis ya, termasuk beberapa pertanyaan. Itu selalu mengganggu pertanyaan saya. Ini ada beberapa dokter psikiatri, kalau ada kasus skizofrenia gitu ya, malah selain dikasih obat, dia anjurkan untuk ruqyah. Loh, ini sebenarnya dia itu padahal dia non muslim ya, non muslim. Dia menganjurkan ruqyah gitu. Ini pertanyaan yang mengganggu saya begitu ya. Terus ada lagi gitu ya. Kita kan di Islam itu kalau kita stres gitu ya, kita disuruh untuk ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah itu membuat tenang juga. Tetapi gitu di penelitian umum secara umum itu juga mengatakan gitu kalau meditasi itu menurunkan 20% kortisol, hormon stres saat dia mengalami stresor gitu ya. Maka itu agama lain pun juga artinya itu ya juga punya pengaruh gitu ya. Sebenarnya di sisi keyakinan kita begitu ya, apakah mereka juga memiliki efek begitu, artinya secara ilmiah gitu ya. Nah, ini apa hal gitu ya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang itu artinya ini menarik itu. Saya kira ini sangat bisa dijelaskan lewat bagan yang terakhir tadi itu. Wah, itu bagus itu. Itu bagan yang menurut saya bisa menata di struktur di otak kita itu jadi lebih baik gitu. Mungkin begitu komentar saya untuk sementara. Moderator. Mas Ilham. Ya. Baik, terima kasih Dokter Aris. Nah, ini tadi sudah menyinggung soal ru'yah juga ya Dokter. Nah, ini sudah ada di sini juga Ustadz Arif Mashun. Bagaimana mungkin Ustadz Arif dalam menyikapi hal seperti ini, Ustadz? Monggo Ustadz Arif. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ya subhanallah paparan dari Dr. Hera, Dr. Catur tadi menambah wawasan baru bagi saya sendiri terkait dengan psikologi Islam dan beberapa yang tadi dipaparkan tadi, dan terakhir juga diagram itu, dan juga tadi mungkin dari Dr. Aris juga beberapa cara mungkin kalau dalam Islam sudah ada cara menangani atau kejiwaan, dan di selain Islam mungkin mereka juga punya cara, istilahnya seperti itu.
Mungkin dengan korelasi tadi yang ruqyah itu bukan ruqyah, ruqyah itu pakai qaf, ruqyah syariah. Jadi secara garis besarnya memang istilahnya Al-Qur'an ini sebagaimana dalam surat Yunus, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di surat Yunus itu disebutkan telah datang mau'izatun, maksudnya Al-Qur'an ini, yang di situ isinya termasuk memberikan efek kesembuhan semua yang ada dalam masalah dalam dada, fisudur, ketakutan, kesedihan, dan seluruhnya. Dan kalau kita lihat juga perjalanan diceritakan di antaranya para anbiya, ini dari segi kejiwaan, ya, takut, sedih. Ini mungkin pertama kita bisa lihat Nabi Musa alaihissalam yang pertama ketika istilahnya lihat api, terus Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa, kan di situ ketika melihat ada perubahan tongkat menjadi ular, kan wala mudbiron, dia takut, ini wajar sebagai manusiawi. Kemudian Allah berikan keterangan, akbil ya Musa, akbil wala takhaf innaka minal aminin, jangan takut. Kemudian ketika berhadapan dengan Saharah, penyihir, itu disebutkan dalam Al-Quran, faujasa fi nafsihi khifatan Musa, ada rambatan rasa ketakutan ketika melihat penyihir itu berhasil menyihir sehingga tali berubah seperti ular. Maka di situ Allah juga menenangkan, faujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, kau tinggi. Sampai kemudian yang puncaknya itu, dan di sini Nabi Musa sudah punya modal dan sudah, karena Allah sudah sering menenangkan, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai suatu keadaan, falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka ketika di tepi sungai Laut Merah itu hampir kesusul sama bala tentaranya. Itu pengikutnya Nabi Musa sudah khawatir, inna lamudrakun, kita akan kesusul. Tapi ketenangan Nabi Musa jiwa ini, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Jadi karena Nabi Musa merasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'i rabbi sayahdin. Dan ini juga cerita Nabi Muhammad SAW dalam Ghor Thur, ya. Idhuma fil ghor yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kita dalam Islam ada perasaan merasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tenang. Dan juga di dalam surat Qaf itu, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang tuwaswisu itu yang menyebabkan jiwa sedih, takut, panik, dan segala macam. Jadi Allah sudah tahu di situ karena Allah yang menciptakan. Dan tadi terkait dengan ruqyah tadi, kalau kita lihat pendapat Syekh Muhammad Ghazali atau Syekh Qardawi, ya tidak setuju dengan istilah kemasukan jin atau ini. Jadi yang dijadikan sandaran sebagian katakan di ruqyah itu kan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayatnya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dijadikan sandaran. Jadi mereka kemasukan jin atau karena sentuhan itu sandarannya. Tapi kalau kata Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Muhammad Ghazali, yang dimaksud ayat itu ya kiasan orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat disiksanya itu ya mereka tidak akan bisa tenang tidurnya, ya selama di dunia ini tidak akan pernah tenang, sebagaimana nanti mereka kena senggolan itu ya mas ya takhabbatu syaitanu, sebagaimana kena istilahnya ininya syaitan itu waswasa dan seterusnya. Jadi ya sekali lagi intinya memang Quran diturunkan untuk tadi efek penyembuhan fisudur, dan mungkin kalau kelihatan disambungkan dalam jiwa itu di dalam surat Al-Anfal. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, atau nanti gimana tandanya, jadi seorang mukmin yang benar itu ketika
disebutkan nama Allah, hatinya gemetar, kemudian zadathum imana, dalam kejiwaan itu gimana tandanya, mungkin bisa pakai alat apa sehingga oh ini orang kalau dengan Quran ketahuan ciri-ciri jiwanya tenang. Dan kalau dalam perspektif pada di apa namanya eksperimen itu jiwanya tadi, istilah-istilah itu mungkin bisa ketahuan gitu. Itu mungkin walau alam itu Satilham. Yeah. Iya, terima kasih Ustadz Arif atas tanggapannya. Ya, ini untuk pertanyaan-pertanyaan di polling sudah tersedia bagi peserta sekalian. Nah, ini bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini langsung di kolom chat Zoom yang tersedia. Ya, untuk pertanyaan yang pertama adalah setiap manusia memiliki beberapa kepribadian, ya atau tidak? Jadi jawabannya hanya ya atau tidak. Silahkan dijawab pada room chat Zoom yang telah tersedia. Untuk waktunya 30 detik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah yang kedua, kepribadian yang baik terbentuk dari jiwa yang memiliki ketenangan. Ya atau tidak? Kepribadian yang baik terbentuk dari jiwa yang memiliki ketenangan. Untuk pertanyaan yang ketiga, id, ego, dan superego bukan merupakan interpretasi dari ajaran Islam. Ya atau tidak? Ya, untuk pertanyaan nomor 3 tadi cukup banyak variasinya ya. Kita akan bahas setelah ini mungkin. Kita akan lanjut terlebih dahulu di yang nomor 4. Pertanyaan yang keempat adalah jiwa yang tenang hanya mampu dimiliki oleh orang yang beriman. Ya atau tidak? Ya, berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang nomor 5 adalah manusia pasti pernah mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Ya atau tidak? Ya, konflik dengan diri sendiri ini mungkin berkaitan dengan iman yang naik turun atau yang sebagainya ya.
Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian, dari peserta diskusi. Ini tadi sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan brainstorming, sudah ada sedikit perbedaan pendapat pada pertanyaan yang nomor 3. Mungkin bisa minta tolong untuk di-share screen pertanyaan nomor 3-nya. Jadi kita akan lihat bersama-sama pertanyaan nomor 3 ini tadi apa ya. Jadi kita akan coba membahas lebih mendalam. Id, ego, dan super ego bukan merupakan interpretasi dari ajaran Islam. Nah, jawabannya ya atau tidak. Pertama, saya akan ke pemateri kita terlebih dahulu. Ya, mungkin dari Dokter Catur ada tanggapan, Dokter? Ya, bagaimana ya saya jawabnya ini? Karena gini, yang perlu garis bawahi bahwa mental health atau kedokteran jiwa atau psikiatri itu tidak tidak hanya terkait dengan id, ego, dan super ego. Ini penting untuk digarisbawahi ya. Itu yang pertama. Terus kemudian, memang kalau boleh dikatakan, ilmu kedokteran sekarang itu basicnya adalah ilmu kedokteran barat yang itu berdasarkan prinsip-prinsip materialisme, di mana prinsip materialisme itu berdasarkan pada bahwa segala sesuatu terkait dengan objek sains itu harus segala sesuatu yang sifatnya bisa diindra, sesuatu yang bisa diobservasi, sesuatu yang memiliki dalil-dalil yang itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu benar atau salah. Gitu. Nah, sebenarnya konsep id, ego, dan super ego itu lahir dari bagian agar dalam menyelesaikan masalah-masalah psikologi, seseorang itu, seorang ahli itu punya dasar untuk kemudian melakukan tindakan-tindakannya. Dan tindakan-tindakan itu karena tidak nyata, maka harus ada dalilnya. Gitu. Kalau prinsip filsafat kan gitu ya. Jadi sehingga akhirnya dimunculkanlah dalil terkait dengan hal itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Freud ini. Gitu. Nah, kalau ditanya apakah itu ajaran Islam atau enggak, nanti saya jadi tanya gitu ya. Kalau gitu prinsip diabetes mellitus misalnya ya, atau prinsip ini itu ajaran Islam apa enggak gitu. Gitu. Karena memang apa namanya? Bahkan ya apa ya? Apa semua ilmu pengetahuan itu bagian dari Islam kalau menurut saya, kalau itu ada hikmahnya gitu, karena kan hikmah itu kan terserak di mana-mana sebenarnya gitu, tinggal kita kemudian ya dan kita menemukannya gitu, dan sebenarnya hikmah itu adalah punya umat Islam kan begitu. Nah, mungkin hikmah yang ditangkap belum utuh bisa jadi, sehingga yang tertangkap hanya bagian kecil yang bernama itu dan sebagainya. Ya, akan tapi tentu ini penjelasan yang seperti ini tentu butuh hal yang ya harus sangat jelas gitu, karena sebagai akal, kemudian perasaan dan nafsu itu kayak hal yang butuh, ya kita nggak bisa mengatakan itu sebagai sebuah sains kan gitu. Begitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Catur. Ya, berarti kita harus memahami suatu konsep, suatu konteks itu secara holistik atau menyeluruh begitu ya, Dokter. Menurut saya begitu, karena cara pandangnya yang digunakan tentu akan begitu. Mungkin dari Ustadz tambahkan. Ya, terima kasih Dokter. Sebelumnya saya juga pernah membaca-baca begitu dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, ternyata ada beberapa kisah mungkin yang mengangkat mengenai id, ego, dan super ego ini. Mengenai mungkin interpretasinya atau dan yang lain sebagainya. Saya akan ke Ustadz Arif terlebih dahulu. Bagaimana Ustadz dalam Al-Quran kisah-kisahnya, apakah ada yang menggambarkan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, Ustadz? Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi menanggapi yang Dokter Catur nih, yang ide apakah bagian dari Islam atau tidak. Mungkin kita lihat sirah Rasulullah SAW seperti strategi perang Khandaq itu kan bukan orang Arab tidak mengenal, itu kan strategi dari Persia. Ya, ini kan ide istilahnya dari Salman Farisi. Kemudian dan itu dimusyawarahkan dan akhirnya dipakai. Ya, strategi perang Khandaq yang ini asalnya dari Persia dan orang Arab
tidak tahu sama sekali strategi perang Khandaq, yaitu membuat parit. Jadi Al-Salman Farisi mengatakan kalau dalam kondisi terdesak, kita terkepung, Persia strateginya buat parit. Kemudian tadi sebutkan al-hikmah dolatul mu'min, karena wajadahu aku biha. Jadi hikmah itu jadi ya, bergerak seorang mukmin, dan dimanapun dia, maka dia berhak untuk aku biha, untuk makainya. Kemudian juga terkait dengan cerita tentang hilful fudul. Hilful fudul ini dulunya ketika jahiliyah ada orang yang zalim, kemudian mereka jadi punya barang, kemudian tidak dikasih bayarannya, akhirnya istilahnya singkat cerita mereka komplain sampai manggil, kalau tidak ada yang ini saya akan sampaikan ke orang Arab, dan akhirnya terbentuk situ Hilful Fudul yang istilahnya komunitas untuk menolak kezaliman. Dan Rasul komentarnya, "Udu'itu fil Islam la ajabtu." Ini kan mereka ya namanya kezaliman itu semuanya sepakat kita tolak, dan Rasulullah mengatakan kalau saya pun diundang untuk kezaliman, menolak kezaliman, dan dalam Islam saya akan ikut perjanjian tersebut karena ini sama-sama ada dalam Islam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan kisah-kisah, ya banyak dalam kisah Al-Quran yang menggambarkan tadi Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad, bagaimana ketenangan jiwa itu. Jadi disebutkan Dr. Aris tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tenang jiwa ketika bersama berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga parameter kita juga bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an itu, Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau taharatil qulub lam yashba min qiraatil Qur'an." Jadi kalau hati seorang bersih itu, maka dia tidak akan bosan dengan baca Al-Qur'an. Mungkin saya satu kisahkan saja yang ini menggambarkan juga bagaimana ketenangan jiwa atau pada kondisi yang tidak mungkinlah dia dapat psikiater atau seorang pun di dunia, tapi hanya dia dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna 'allan naqdiru 'alaihi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisahnya Nabi Yunus ya, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, kemudian intinya dimakan oleh ikan ya, kan. Itu dalam kegelapan. Ya, ini mungkin kalau kita tidak, atau lagi siapa yang akan jadi konsultasi dalam kondisi seperti itu, ya dalam Quran ada solusinya di situ, yaitu tadi dengan zikir itu. Karena di situ disebutkan kalau dia tidak taubat, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi tubuhnya atau jasadnya terus akan di dalam ikan itu sampai hari kiamat. Jadi dengan kondisi seperti itu, tidak ada lagi psikiater atau telepon, semua sarana sudah tidak mungkin, dan Islam berikan solusi di seperti kondisi ini. Jadi dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin tadi, ketika disebutkan ya Rasul itu apa khusus untuk Nabi Yunus saja, Nabi mengatakan di Al-Quran apa, fastajabna lahu wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang mukminin, yaitu dengan cara tadi zikir tadi. Jadi itu beberapa mungkin kisah-kisah yang intinya bahwa Al-Quran ini sumber, sebagai sumber hidayah, juga sumber ketenangan jiwa kita, dan juga dalam kita berakidah kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala juga sumber ketenangan bagi kita dalam kondisi apapun. Sebagaimana tadi di Gua Hira, idhuma di Gua Tur, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibi la tahzan. Jadi tidak ada lagi istilah rasa ketakutan, rasa sedih dan semuanya. Ini mungkin Allah alam itu Ustaz. Kalau saya tangkap sih Ustadz, selama ini ya saya berinteraksi dengan beberapa teman-teman ya. Pertama yang perlu saya melihatnya, yang pertama ternyata kita yang sekarang itu tidak semata-mata kita yang sekarang, artinya ada latar belakangnya juga, gitu ya. Artinya ada
proses traumatik yang mungkin pernah dialami gitu. Nilai-nilai value yang juga kadang itu juga bukan nilai Islam tapi kemudian dianggap sebagai nilai Islam ketika itu biasa diajarkan oleh orang-orang di lingkungannya gitu. Nah, saya nyambung sedikit saja dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Aris tadi di awal sebelum kuis tadi. Yang pertama terkait dengan ruqyah syariah. Ya tentu saja Al-Quran itu adalah obat ya, dan tentu saja kalau dalam konteks psikiatri sebenarnya basic psikiatri, terapi psikiatri itu psikoterapi gitu. Dan itu nasihat gitu, itu nasihat, itu suara, itu omongan, itu bicara. Dan memang kenapa seringkali ini ada juga pertanyaan yang ada di chat ya, saya baca sekilas-sekilas gitu ya. Kenapa kemudian seringkali yang ada di IG dan sebagainya, kenapa seringkali mengatakan bahwa yang menjadi dasar seorang mengalami gangguan jiwa itu tidak semata-mata masalah agama, ya itu seringkali diomongkan begitu. Karena memang beberapa yang kita temukan dengan pendekatan itu justru membuat orang jadi takut beragama, gitu. Dan yang kedua, akhirnya takut mencari bantuan. Ujung-ujungnya ya kita temukan dalam kondisi depresi yang berat, karena ketika dia mengalami gangguan jiwa, dianggap dia gagal beragama. Gitu. Dan terus terang, dalam konteks saya sebagai seorang psikiater, saya menemukan banyak waktu saya ke PDS, orang-orang muslim yang akhirnya masuk ke agama lain karena dianggap tidak mendapatkan support yang baik dalam konteks keagamaan, keislamannya. Ketika mereka mengalami gangguan jiwa, depresi, ansietas, dianggap mereka salah, ya, dianggap mereka berdosa, dianggap mereka tidak bisa sabar, tidak bisa qanaah dan sebagainya. Padahal sekali lagi pengalaman beragama kita, dalam konteks ya, sebenarnya kalau kita boleh jujur, tadi Dr. Aris bilang soal meditasi dan sebagainya, soal mindfulness ya, saya bisa jadi saya bilang semua tindakan-tindakan spiritual yang selama ini dilakukan oleh orang-orang bisa jadi bersumber dalam konteks sesuatu yang mungkin dulunya sesuatu yang sifatnya tauhidiyah. Saya boleh bilang katakan itu. Kenapa? Karena sebenarnya dalam konteks keislaman kita dari pagi sampai sore, ya, dari pagi sampai siang, kemudian kita dipaksa untuk kemudian nanti di zuhur itu kita dipaksa untuk namanya mindful, ya. Gini. Kalau menurut Dr. Daniel Goleman, kita dari setiap hari itu selalu hidup dalam distorsi pikiran. Kalau nggak mikirin masa lalu, yang itu bikin kita depresi, kita mikirin masa depan, yang bikin kita cemas. Kita nggak pernah benar-benar mindful atau benar-benar sadar. Dalam konteks keagamaan kita dipaksa untuk zikir. Ingat, artinya kita dipaksa untuk selalu sadar, untuk selalu conscious. Kita makan, kita kadang lupa loh rasanya bagaimana. Tapi dalam konteks keislaman kita, sebelum makan kita dipaksa berdoa. Sehingga kita betul-betul makan dengan sadar. Kita mau mandi, kita melakukannya. Banyak orang mandi bahkan nggak kerasa air mandinya. Dia membayangkan tentang sesuatu yang dia masa yang akan datang, sesuatu di malunya. Terus-menerus begitu. Punya adab, punya zikir yang selalu memaksa kita untuk mindful. Bahkan jalan pun ada takbir ketika naik dan ada tasbih ketika turun. Artinya, ya kita selalu mindful kapanpun. Gitu. Belum nanti ketika kita beraktivitas dari pagi sampai siang, ya kita kan terus dipaksa. Kalau dalam konteks sekarang ada namanya grounding. Grounding itu dengan melihat sesuatu sekitar 5 hal, kemudian menyentuh 5 hal, kemudian dari fungsinya agar kita saat ini dan sekarang. Fungsinya agar kita nggak hidup di awang-awang, hidup di kecemasan kita atau hidup di depresi kita. Gitu. Nah, kita hidup di waktu kita sekarang ini. Nah, ketika dari pagi sampai sore kita beraktivitas, nanti kita duhur dipaksa langsung grounding dengan air wudhu. Air wudhu itu disentuh, dihirup,
Ya, itu prinsipnya, prinsip grounding, ya persis sekali, mungkin bahkan menyentuh itu ya. Jadi dipaksa untuk kemudian kita bisa merasakan air, kemudian dipaksa untuk menghirup, dan kemudian memuntahkan, dan seterusnya. Terus nanti kita disuruh untuk sholat, dan sholat itu kita dipaksa betul untuk benar-benar menghayati apa yang kita ucapkan, gitu. Makanya kenapa ya kata Rasulullah, sholat ini juga istirahat gitu. Setelah kita otak kita ini kayak mikir terus, berhenti. Kemudian kerja lagi, berhenti. Sampai akhirnya seperti itu terus-menerus sepanjang waktu. Sehingga kita punya waktu jeda yang banyak. Yang itu sebenarnya secara mental health itu sangat sekali. Gitu. Karena kalau kita nggak punya waktu jeda, ya otak kita akan bekerja terus-menerus. Kalau secara gelombang otak, yaitu dia akan terus-menerus looping antara prefrontal, logika, dan amigdala, dan emosi. Dan itu yang akan memicu namanya overthinking nantinya. Gitu. Dan kita terus-menerus begitu. Ada 5 kali sehari, ada 1 kali per pekan, ada 1 kali setahun, dan seterusnya. Yang akhirnya menyebabkan kita dalam kondisi yang mindful selalu. Perhatian penuh. Hidup di saat ini dan sekarang. Kita nggak kegemukan. Karena apa? Kata Rasulullah, berhenti ketika sebelum kenyang. Kita sadar makanya. Laparnya lapar biologis. Bukan lapar semata-mata psikologis. Gitu. Rasakan makanan kita tahu ketika sudah kenyang, kita sadar betul melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita. Tapi memang mungkin secara formulasi kita belum bisa mengajarkan itu secara detail, karena memang belum ada ya sampai saat ini ahli yang mungkin ya menelusuri hal-hal ini begitu. Demikian. Baik, terima Dokter kasih. Catur, Oh, ya. boleh ya, menarik itu. Dokter Catur itu berarti kan kalau tadi yang vulnerable tadi ya, artinya punya bakat itu, kemudian dia artinya tetap diingatkan tadi, di grounding tadi begitu, itu berarti kemungkinan tidak muncul dong psikosanya gitu, tidak muncul depresinya, begitu? Ya, dokter. Kalau gitu berarti benar ya, kalau orang yang sakit itu juga memang juga ada faktor mungkin kurang benar di dalam ibadahnya, mungkin gitu ya? Itu. Benar, dokter. Sebenarnya benar. Akan tetapi, kenapa seringkali ini nggak disampaikan? Karena itu kadang itu akhirnya menyebabkan orang akan tapi kenapa? Karena begini, penyebabnya itu selalu multiple. Mungkin bisa jadi penyebabnya itu yang menjadi pemicunya, gitu. Tapi juga ada faktor biologisnya, ada faktor genetiknya, ya. Artinya sebenarnya setiap orang yang mengalami kondisi gangguan psikiatri itu sejatinya mereka tidak ingin mengalami gangguan itu. Gitu. Dan ketika faktor itu menjadi hal yang utama, ya, karena gini, konteks keagamaan itu kan konteks yang istilahnya hidup dan mati, surga dan neraka, sesuatu yang final, gitu. Sehingga orang akan cenderung untuk kemudian lari ketika didekati dalam pandangan yang seperti itu. Ini yang selama ini saya alami, gitu. Sehingga orang akhirnya justru akan menutup diri, ya. Dan ketika menutup diri, kalau dalam konteks sekarang itu yang paling banyak itu berubahnya munculnya jadinya kayak self harm. Jadi ada yang datang ya bernikop tapi tangannya penuh dengan luka, gitu. Ya, dia self harm dengan ini gitu. Kenapa kamu nggak cerita dan nggak datang gitu? Karena takut sekali. Karena nanti kalau saya mengatakan saya cemas dan depresi, saya ini gimana kurang beriman saya, Dok. Gitu. Padahal faktor yang mendasarinya, kemudian stresor yang dihadapinya itu nggak sesederhana yang dia bayangkan. Gitu. Ya, Dokter Catur kayaknya itu menarik sekali nih. Tapi saya lihat di chat itu banyak. Saya selalu ketemu orang psikiatri itu banyak yang curhat kalau ada yang. Oke, baik, Dok. Oh, moderator. Ya, mohon maaf Mas moderator. Terima kasih.
Ya, terima Silakan. kasih Dokter Catur, terima kasih juga Dokter Aris. Sangat seru sekali ya diskusi kita siang hari ini karena memang sebenarnya banyak sekali sangkut paut antara bagaimana kita beragama dan bagaimana kita kesehatan mental ini terbentuk karena memang sinergis gitu ya Dokter Catur. Betul. Ya. Terus gimana, Ilham? Oh iya, mohon maaf koneksi saya barusan agak terputus. Ya, di sini sudah Baik. ada banyak pertanyaan begitu. Sudah ada banyak pertanyaan yang di chat room ya, Dokter. Sebelumnya mungkin minta tolong terlebih dahulu untuk di share screen kan untuk pertanyaan-pertanyaan terpilihnya. Nanti kita bikin acara lagi kayak Dokter Aris ini. Ya, masih banyak misterinya ya, Dokter. Kita bisa lanjutkan lagi. Ini kalau diteruskan bisa 5 sesi nih. Ya, baik. Untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama adalah waktu pembukaan dibedakan antara psikiater Islam dan bukan. Apa penanganannya akan berbeda? Bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa anak-anak kita menurut konsep psikiatri Islam? Nah, ini mungkin pertanyaan yang langsung bisa kita arahkan ke pemateri kita. Oke. Baik. Sebenarnya kan secara umum ya, ilmu itu kan netral. Ya. Secara umum ilmu itu netral. Nah, tinggal mau dibawa kemana sebenarnya ilmu itu diarahkan gitu. Nah, memang kenapa kok psikiatri ini seringkali beririsan karena ya berhubungan dengan jiwa. Padahal sebenarnya yang disentuh ini bukan ruhnya, tapi lebih ke yang superficial ya. Hal yang sifatnya superficial. Nah, apakah berbeda? Tapi pada prinsipnya mungkin value, nilai-nilai dipahami oleh kita semua sama ya. Akan tetapi yang membawa pistol ini kan macam-macam. Nah, mungkin ini yang akhirnya menyebabkan ini jadi berbeda. Karena terus terang, kalau boleh jujur saya di UNER ya, itu rata-rata yang menjadi psikiater itu ya para pemuka agama gitu. Jadi bahkan ada kalau di Rumah Sakit Jiwa Menur itu ada Romo juga yang jadi psikiater di sana. Gitu. Artinya ini PR besar menurut saya buat kita sebagai seorang dokter terutama yang Muslim gitu. Selama ini kan jarang banget ya yang ngambil psikiatri karena ya uangnya sedikit katanya begitu ya. Terus kemudian nanti kayak gimana dan seterusnya gitu ya. Padahal sebenarnya ini sebuah ranah yang bagus sekali untuk dakwah dan begitu. Nah, yang pertama. Terus apa penanganannya berbeda? Secara umum penanganannya akan sama saja. Akan tetapi karena ini terkait dengan nilai-nilai hidup. Nah, nilai-nilai hidup itu seringkali beririsan dengan nilai-nilai spiritualitas kita. Gitu. Sehingga tentu akan berbeda ketika ya bagaimana cara pandangnya seorang psikiater muslim dengan psikiater yang non-muslim. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa anak-anak kita menurut psikiatri Islam? Secara umum, sebenarnya kalau dalam konteks psikiatri umum, ada 6 hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak. Ya, dan menurut saya, karena Islam ini lebih luas daripada itu, maka ya jadi akan tercakup di dalamnya. 6 hal itu yang saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama adalah konsep terkait dengan self, ya, konsep terkait dengan nafs kalau bahasa Arab, ya. Konsep terkait dengan penumbuhan harga diri. Itu yang pertama. Karena nanti akan sangat mempengaruhi seseorang itu merasa dirinya ada atau enggak. Seseorang yang merasa dirinya tidak ada, itu mudah sekali mengalami gangguan terhadap persepsi skizofrenia. Sebaliknya, seseorang yang mengalami underestimate, ini juga bisa mempengaruhi kondisi kepribadiannya. Yang pertama adalah self. Yang kedua, terkait dengan attachment atau kelekatan. Tadi yang sudah saya ceritakan sekilas. Kalau dalam barat, dia pakai teori Bowlby tadi. Ada 4 tipe kelekatan. Nah, itu pun sebenarnya kalau dalam konteks keislaman, ada fase di mana kalau orang barat menyebutnya sebagai transitional object.
Jadi kita ini belajar dari mulai objek yang nyata sampai nanti kita yakin dengan transitional object atau objek yang tidak nyata. Kalau dalam konteks ini sebenarnya sangat dekat dengan kedekatan kita ma'iyatullah, mahabbatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu sebagai objek yang kita cintai. Love object itu. Yang ketiga yang harus kita pastikan juga dalam pertumbuhan kejiwaan itu adalah terkait dengan perkembangan moral. Ini teorinya juga ada, karena sekali lagi teori itu digunakan sebagai landasan kita melakukan sesuatu. Kalau dalam psikologi Barat ada namanya teori moral Kohlberg. Ya, teori moral ini tumbuh dari mulai masa kanak-kanak sampai kita dewasa muda. Nah, harapannya di akhir dari teori moral itu puncaknya kita moral kita itu didasarkan oleh nilai yang disebut sebagai justice and compassion atau keadilan dan kasih sayang. Bukan pada diri sendiri. Nanti ada urutannya, boleh dirujuk nanti. Teori psikologi Kohlberg, teori moral. Terus kemudian yang keempat adalah psikoseksual. Sebenarnya psikoseksualnya Freud ini ya ini bagus banget gitu dan kutip ya, karena di usia ke-5, usia ke-7 itu namanya falik ya, periode falik di mana seharusnya orang tua sejenis kelamin itu sangat akrab dengan anak-anaknya di usia itu. Gitu. Dan kita kalau dalam konteks keislaman kita usia 7 tahun itu mulai ibadah. 10 tahun mulai dengan peringatan ketika tidak mengikuti sholat kan gitu. Gitu. Jadi di usia 5 itu ada namanya elektra kompleks dan Oedipus kompleks kalau gagal dalam mengarahkan gitu. Ya, nanti itu sekilas saya ya kayak gitu lah intinya. Ketika itu akhirnya mengalami gangguan orientasi nantinya ketika justru di usia itu nggak dekat dengan ayahnya atau nggak dekat dengan ibunya. Itu. Terus kemudian psikososialnya siapa namanya? Erikson yang tadi saya sampaikan. Ya. Kita bahkan di usia 0 sampai 2 tahun itu diajarkan betul untuk kemudian menyusui. Itu basic trust-nya di situ. Dan dikatakan Erikson itu adalah awal dari pembangunan kepercayaan. Trust itu penting banget karena basicnya kelekatan, basicnya kita menjadi nggak takut, nggak khawatir, nggak mengalami gangguan cemas perpisahan itu adalah trust. Basicnya kita menjalin hubungan, basicnya kita mengeksplor dunia itu juga trust. Ketika kita bisa memiliki sebuah kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu bahwa nanti dia nggak akan hilang dari kita, itu akan membuat kita jauh lebih percaya. Gitu. Kemudian self tadi ya, yang saya ceritakan tentang kohut tadi, bagaimana kita dibangun mulai dari apresiasi itu diajarkan dalam Islam, kemudian idealisasi, jadi orang tua harus jadi idola gitu. Jadi apa? Ketika di sekolah anak-anak ngomong, ya abiku loh, apa namanya polisi bisa nangkepin penjahat, abiku loh ustadz dan sebagainya. Ya nggak jarang mungkin abiku dokter jiwa ya, tapi alhamdulillah anak saya juga mengidolakan dokter jiwa. Syukurlah. Ya, yang ketiga adalah prinsip need gitu, prinsip need. Jadi coaching gitu. Nah sebenarnya prinsip psikologi dasar itu prinsip yang ya mesti dipenuhi kalau dalam pandangan kami sebagai seorang psikiater karena nanti psikodinamikanya berjalan dari situ. Seseorang mengalami gangguan jiwa startnya dari jalan cerita yang masa kanak-kanaknya itu. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah mekanisme pembelaan ego. Ketika mekanisme pembelaan egonya itu bagus, matur, matang, maka ya dia siap untuk menghadapi dunia, tanda kutip. Gitu. Nah, tinggal kalau menurut saya semua hal itu kemudian diarahkan pada pemurnian fitrah. Gitu. Karena tadi yang saya jelaskan di bagian yang terakhir tadi bahwa sejatinya kita semua ini fitrahnya kembali kepada Allah, pada tauhid. Artinya nanti ya dikembalikan semua mulai dari pusat ya saya sering ajarkan ke adik-adik ya ketika dia bingung harus nuruti ayah, harus nurutin ibu atau enggak. Ya tentu saja pusat kita itu adalah value kita dan value kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Salah satunya kayak gitu. Jadi intinya adalah hal-hal yang sudah rinci tadi bisa untuk kemudian dikerucutkan dengan nilai utamanya adalah Allah, ya keridhaan Allah dan ya apakah ini Allah mau dengan apa yang kita lakukan.
Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Catur. Ternyata memang benar-benar harus diperhatikan ya pendidikan pada anak ini sejak dini, harus kita kenalkan juga dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dini begitu ya, Dokter. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya ini langsung saya bacakan intinya saja ya, Dokter. Oke. Untuk pertanyaan ini intinya adalah ketika ada orang yang depresi, sebenarnya kita langsung mengedukasinya dengan memberikan jalan kerohanian atau kita harus menunggu dulu untuk menasehatinya di kala waktu yang lain begitu. Ya. Mungkin ini pada praktek sehari-hari juga sangat banyak sekali ditemuinya. Mungkin saya akan ke Dokter Aris terlebih dahulu, Dokter Aris. Mungkin dari Dokter Aris ada pengalaman mungkin atau bagaimana cerita-ceritanya, karena memang biasanya ini yang ditangani garda pertamanya adalah dokter umum begitu, dokter-dokter umum yang tentunya dididik oleh Dokter Aris juga salah satunya. Ya. Kalau saya langsung, kalau itu kan pilihan. Tapi saya itu instinktif, Dokter Catur. Iya, artinya saya itu learning by doing aja ya. Artinya itu ya, kita kan belajar dengan lingkungannya. Kalau dia salah ya dimarahin gitu aja lah. Kalau artinya marahnya aja nemen-nemen gitu ya, tetap sayang gitu. Tapi artinya dia harus tahu gitu. Kalau kita marah itu dalam konteks karena kita sayang dengan dia. Itu gitu aja, mungkin gitu ya. Nah, gimana Dokter Catur yang benar gitu? Kelihatannya emang moderator maunya gitu, tuh dibikin contoh dan non contoh. Sebenarnya itu ketika seseorang itu yang paling dibutuhkan itu adalah orang yang mempercayainya, karena di luar tuh nggak ada yang percaya loh Mas. Kalau saya menghadapi sesuatu yang sangat berat, alah mengunuai lo, mosok sih kok sampai kayak gitu, alah gitu ya, ayo kuat semangat gitu ya. Itu buat orang yang mengalami lelah sekali. Kok aku nggak semangat ya? Kok aku kayak gini ya? Gitu. Karena apa? Di luar sana nggak ada yang percaya sama dia. Maka yang paling dibutuhkan pertama itu adalah orang yang percaya dan datang tanpa menghakimi. Gitu. Dan ya ini seringkali ya kalau kita bicara soal dakwah yang Ustaz Arif tahu lebih pirso ya. Ya kan kita kan selalu kabar gembira sebelum menakut-nakuti. Oh dosa loh ya, ini gak percaya mbak Gusti Allah. Gitu ya. Sebelum itu semua, datangi kita percaya betul. Yang dihadapi tidak mudah. Yang kedua, ketika kita percaya itu, kita yakin bahwa sebenarnya dia kapabel untuk melewati ini. Tapi butuh waktu. Di luar nggak ada yang percaya. Semua orang, bapak, ibu, ngomong tak? Gimana mau ngomong? Selama ini nggak boleh ngomong. Ngeluh aja loh, dosa. Ngeluh terus. Ayah dulu lebih parah dari kamu sekolahnya. Akhirnya, pas nggak ngeluh, ngomong tak? Dipaksa untuk ngomong. Kenapa? Kalau ke psikiater mereka mau ngomong? Karena kita percaya. Kita percaya bahwa yang dialami itu nggak mudah. Tapi itu loh dok, masalah simple. Ini juga penting ya. Dalam Islam itu, kita disuruh melihat dunia itu simple sekali. Karena apa? Karena stresor itu sebanding seberapa penting kita melihat sesuatu itu. Dalam konteks keislaman kita, menikah, simple, sederhana. Bertemu bersama dengan orang harus simple. Meninggal, sederhana. Berpisah juga sederhana. Karena itu stresor terbesarnya manusia. Pernikahan, kematian. Kenapa? Karena kalau itu kayak, wah, jadi hal yang sangat momentum banget, itu susah sekali lepasnya. Grieving-nya lama, berdukanya lama, dan bisa menimbulkan gangguan, pathological grieving, depresi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam Islam itu kita dipaksa untuk melihat dunia itu sesimpel mungkin.
datangnya hewan. Gitu kan. Itu kan sederhana sekali gitu. Simple gitu. Oleh karena itu nggak usah terlalu diletakkan gitu kan. Kasarnya begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah trust, percaya. Bahkan kadang yang dibutuhkan oleh orang yang sedang depresi itu bukan kata-kata, tapi ditemani, diduduk bersama. Kan katanya kalau istri nangis nggak boleh disuruh ditanyai ya, kenapa nangis? Waduh, wes nangis, tanyai lagi, susah alasan lagi, tambah susah kan gitu. Dipeluk, ditepuk-tepuk. Ya ini kalau dalam teori psikologi banyak ya, dan tepukan melingkar, ada tepukan mempercayai, kayak gitu-gitulah. Ini ya bisa dibaca-baca sendiri nanti. Ya, intinya kayak gitu. Pertama adalah kita percaya. Yang kedua, pastikan tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan berbahaya. Karena orang melakukan tindakan berbahaya itu bukan berarti mereka tidak takut mati. Ya, semua orang yang melakukan bunuh diri itu ditanyai, apakah mereka tidak takut surga dan neraka? Mereka takut kok, tapi mereka sudah capek, lelah dengan luka-luka yang dia alami sekarang, dengan nyeri yang dialami sekarang. Dan nggak ada yang percaya loh, dan nggak ada yang mau terima dia. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya yakinkan bahwa emosi itu nyata, cemas, sedih itu nyata. Faktanya bahkan Nabi Yakub pun itu ya kalau dalam konteks saya mengalami psychogenic visual loss karena masalah ya jadi mungkin awalnya depresi karena kehilangan Nabi Allah Yusuf. Tapi kemudian kembali lagi pulih ketika bertemu nantinya. Gitu. Ya terlepas dari ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dalam konteks ini kesedihan itu bisa bikin buta loh. Gitu. Dan itu memang kalau dalam konteks sekarang ya ada, pasien saya juga ada psychogenic visual loss. Gitu. Jadi yakinkan bahwa kesedihan itu nyata. Nah, terus gimana sebenarnya semua tindakan-tindakan ibadah kita, tadi saya sudah terangkan di awalnya, itu membantu seseorang untuk kembali dalam pulih, asalkan mereka memahami apa yang mereka lakukan. Kadang kita ini ibadah kan kayak ngelunyur aja. Bahkan kita baca Quran, bahkan kita sholat, yang kita ingat tuh masalah. Gitu. Ya, artinya mungkin sholat-sholat kita perlu dibetulkan, tilawah-tilawah Quran kita perlu dibetulkan, sehingga itu bisa menjadi modalitas terapi, salah satunya. Tapi yang paling, karena gini, ini penting ya, orang itu mau dan mau dipengaruhi karena 3 hal. Pertama, ya, karena dia takut. Takut-takuti orang, dia akan terpengaruh. Tapi ini adalah modal yang paling primitif. Yang kedua, orang itu mau bergerak kalau tahu manfaat. Iming-iming sesuatu, dia mau bergerak. Tapi ini juga paling primitif. Nanti kalau udah nggak ada manfaatnya, dia akan lari. Tapi yang ketiga, orang itu mau bergerak kalau dia mencintai sesuatu. Jadilah cinta itu. Datangi dan kemudian ajak. Karena tanpa itu, ya ini kalau menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kita berhubungan dengan Allah itu harus menyeimbangkan antara khauf dan roja. Dengan paruh burungnya adalah mahabbah. Jadi, kalau kita mendekati agama ini dengan menakut-nakuti saja, ya burung yang akan kita ajak terbang ini nggak seimbang. Dia nggak akan bisa terbang. Tapi harus ada khauf rojanya dan ada perasaan cinta yang ditumbuhkan. Gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi, apakah harus dengan agama? Sebenarnya nggak salah agamanya. Tapi yang menyampaikan ini loh, kadang nggak tepat dan akhirnya jadinya kayak ketakutan, menakut-nakuti. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Catur, terima kasih Dr. Aris juga. Ya, ini memang peristiwa-peristiwa seperti seakan-akan menyemangati, tapi ternyata tidak. Itu sangat banyak begitu ya, Dokter. Seperti kalau misal kita istilahnya lagi sambat, begitu langsung, semangat, 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 ditepuk, terus akhirnya sudah. Iya. You are not alone. Banyak banget ya pasien saya bilang, menurut saya itu palsu dok, you are not alone, terus faktanya saya sendirian terus kok. Gitu. Dr. Catur, kalau boleh menanggapi tadi
Wah, yang disampaikan tadi jeru itu. Artinya itu masih filosofis itu. Menurut saya butuh itu dikaji dalam lagi itu yang disampaikan Dr. Catur itu. Kayaknya ini waktunya sudah kayak mepet ini. Iya dokter, nanti pasti akan ada lanjutan-lanjutannya mungkin, karena masih banyak misteri di sini dokter. Belum berarti, ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin. Muridnya harus banyak yang masuk psikiatri, Dokter Aris. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, pada kondisi manik, orang banyak bicara, suka menyapa, suka memberi, sementara kondisi depresi orangnya diam, tidak mau berbagi, dan lain-lain. Dengan obat yang ada, orang depresi bisa menjadi banyak bicara, banyak memberi. Demikian juga orang manik. Diberi obat anti manik, bisa jadi tenang, diam, tidak memberi-beri. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah perubahan itu bisa dipermanenkan? Wah, ini konteksnya langsung ke ilmu psikiatri ini. Ustaz, mohon maaf ya, Ustaz. Iya, monggo. Sebenarnya kalau memang ini dikaitkan dengan bipolar, ya, kalau dalam konteks bipolar dan gangguan-gangguan yang sifatnya psikotik, bipolar termasuk psikotik ya, itu berbeda dengan depresi dan manik. Kalau depresi dan manik itu gangguan mood. Gangguan mood itu dengan psikoterapi, omong-omongan, nasihat, beberapa sesi. Ya, kalau itu ringan, bahkan FDA approve-nya itu psikoterapi, CBT namanya. CBT itu Cognitive Behavior Therapy. Kognitif itu adalah akal, behavior itu adalah perilaku. Jadi akalnya diperbaiki, nanti perilakunya berubah. Gitu. Caranya adalah mengevaluasi semua distorsi pikirannya. Apa saja distorsinya? Distorsi itu contohnya jump to the conclusion. Melihat orang berkumpul, kita langsung nyimpulkan sedang rasanya itu. Kemudian generalisasi atau magnifying, membesar-besarkan. Itu distorsi-distorsi. Nah, itu biasanya kita beri PR ya, kayak tabel gitu, situasinya apa, perasaannya apa, terus kemudian kapan-kapan nanti bisa kita belajar CBT, itu bagus sekali ya. Nah, intinya adalah kita rubah kognitifnya, nanti behaviornya berubah. Itu untuk terapi model-model depresi maupun manik. Tapi jika dan baik itu depresi maupun manik, itu terjadi juga perubahan secara neurotransmitter di otak. Ya, neurotransmitternya apa saja? Ada banyak ya, ada serotonin, ada dopamin, ada norepinefrin. Ini ya, apakah ada lain? Mungkin ada, tapi sampai saat ini ahli menemukan 3 itu. Nah, serotonin, dopamin, dan norepinefrin sampai saat ini itu sudah ada obat-obat yang dia itu bekerjanya sudah based on target. Ya, baik itu dia based on preuptake inhibitor yang kemudian menghancurkan serotonin di celah sinap, kemudian dia based on namanya MAO ya, yang untuk kemudian membunuhi serotonin ini sudah ada gitu. Sehingga kenapa obat-obat antidepresan itu fungsi utamanya adalah memastikan jumlah serotonin di celah sinap itu bertambah. Kenapa? Karena dengan serotonin bertambah itu nanti perasaan gembira akan muncul. Nah, serotonin itu dia bekerja minimal selama 2 minggu sampai 1 bulan untuk memastikan mekanisme yang sebelumnya terjadi, ya, yang namanya downregulasi karena jumlah serotonin yang berkurang di sinap, akhirnya reseptornya jadi berkurang. Nah, untuk biar tambah kembali lagi seperti sebelumnya itu butuh waktu, kurang lebih selama 1 bulan. Apakah nanti obatnya bisa dihentikan? Kalau itu gangguan mood, depresi saja atau manik saja bisa dihentikan dengan pola regulasi yang dilakukan oleh psikiaternya. Ya, nanti akan dipertahankan sampai dosis maintenance selama minimal 100 hari, kemudian dikurangi bertahap dan seterusnya. Akan tetapi jika ini sebuah bentuk yang sifatnya kayak bipolar, yang artinya regulasinya sudah tidak bisa dilakukan. Gambarannya kayak orang diabetes mellitus,
ya insulinnya sudah nggak diproduksi sama pankreasnya, maka ini butuh pengobatan yang sifatnya permanen. Fungsinya menggantikan kayak diabetes menggantikan insulin. Jadi kalau untuk gangguan jiwa yang sifatnya psikotik, memang sampai saat ini itu terapinya bisa dikatakan ya jangka panjang, bisa jadi seumur hidup bahkan gitu. Nah, terus dok, kok ada yang bisa sembuh sama sekali? Bisa jadi itu bukan psikotik, salah diagnos mungkin di awal gitu. Jadi nggak bisa dipersamakan antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Catur. Ya, ini ternyata ada tergantung dalam sistem kondisinya begitu ya dokter, apakah dapat dilanjutkan, dapat dipermanenkan, atau dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang ini tadi, yaitu pertanyaannya adalah, ini khususan kepada Ustadz Arif ini. Wah. Setelah Rasul dioperasi dadanya, perubahan karakter apa yang terjadi pada jiwa Rasul? Nah, ini berkaitan dengan obat-obatan seperti tadi yang kita bicarakan sebelumnya ini. Entah itu manik atau depresi, kan obat-obatnya yang telah diberikan. Nah, di sini di cerita-cerita kenabian, kita tahu ada istilahnya Rasul dioperasi dadanya, dibelah dadanya, dikeluarkan sisi yang buruknya. Lalu akhirnya Rasul menjadi orang yang suci. Nah, dalam cerita konteks keagamaan, dalam agama Islam, pandangannya bagaimana Ustadz Arif? Monggo saya persilahkan kepada Ustadz Arif. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadz Ilham. Ya, ini terkait operasi Rasul SAW ya, dengan malaikat Jibril tahun kelima waktu masih di Susuan di Halimah Sa'diyah. Dan di situ malaikat akan hadus syaiton atau sisi yang buruk. Setelah itu dicuci dengan zam-zam dan dan dikembalikan lagi ke ada Rasul SAW dioperasi dan dijahit. Perubahan yang terjadi di situ ya tadi disebutkan sisi buruk. Jadi Rasul tidak ada rasa dendam, hasad dan segalanya, dan juga kekuatan jiwa. Ini kalau kita lihat Rasulullah SAW bagaimana ibtila yang ini juga sunnah, wala nabluwannakum di surat Al-Baqarah. Ya, kita semua pasti mendapatkan ibtila, wala nabluwannakum, itu ada bisyai minal khauf, dengan sedikit ketakutan, hilang harta, hilang jiwa dan seterusnya ya. Itu terjadi. Nah, ini kita lihat Rasul pada awal-awal itu katakanlah pertama bapaknya, abinya, kemudian uminya, kemudian kita tahu namanya Amul Huzn, itu istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian ya Abu Thalib pamannya, itu sampai kehilangan, sehingga ini kan dalam kondisi jiwa mungkin sangat terpukul, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kekuatan jiwa yang ada di Rasul, dan bahkan kalau kita lihat orang-orang yang tercinta yang di sekeliling Rasul itu ya Allah ambil, tapi Rasul SAW kuat jiwanya. Bahkan anaknya ya, Qasim, Thohir ya mungkin kalau kalau katakanlah dibandingkan dengan kita ya kita masih mendapatkan nikmat yang banyak ya, tidak sebanding mungkin ibtilanya. Kan anak kemudian Ibrahim dari Kipta Maryah, anak-anaknya itu diambil. Bahkan setelah itu ketika dakwah ke Taif itu dilempar sampai berdarah pada Rasul. Dan sini Rasul ya, kekuatan jiwa, bagaimana dia tetap menerima istilahnya ujian-ujian yang ada itu, jiwanya kuat. Ya. Kemudian tidak ada rasa dendam tadi, kita tahu bagaimana Hindun itu kemudian ketika masuk Islam, Hindun ini yang mencabik-cabik tubuh Sayyidah pamannya Hamzah, kemudian yang makan ini ya kalau nggak salah hatinya, dan Wahsy ketika masuk Islam yang membunuh Hamzah. Itu ketika masuk Islam ya Rasul istilahnya tidak ada rasa dendam atau sisi buruk-buruknya ini tidak ada. Jadi ini yang bisa kita lihat kondisi kejiwaan bagaimana Rasulullah SAW setelah dioperasi, dan ini yang menjadikan kekuatan jiwa sampai kemudian Rasulullah SAW berhasil dengan
sehingga membangun generasi ya sahabat sampai sekarang ini. Kemudian terkait dengan tadi Dr. Catur Nabi Yakub, ini ya mungkin dari sisi apa nggak tahu kita namanya permasalahan itu dalam hidup itu banyak ya. Dan ini memang perlu istilahnya harus dikeluarkan. Kalau di dalam tubuh mungkin darah kotor gitu harus dikeluarkan. Ini juga harus dikeluarkan. Dan cara Nabi Yakub itu adalah semuanya tumpahan perasaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ashku bathi wa husni ilallah. Jadi semua tumpahan rasa kecewaan, semua apa yang ada pada saya semua hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, dimana pada itu mungkin belum ada istilahnya yang disiplin ilmu psikiater yang harus bolak-balik ke psikiater. Tapi ini perlu, kalaupun tidak ada orang, minimal kita semua tumpahkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita lihat istrinya Fir'aun. Kalau kita lihat siapa yang ada yang punya suami seperti Fir'aun kan mungkin sekarang tidak ada gitu. Tapi kita lihat kekuatan jiwa istrinya Fir'aun ini sehingga dia dipilih dan menjadi orang yang beriman. Di situ kan doanya diabadikan, Rabbibni wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumidz zalimin. Ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya, dia setelah tidak ada lagi suaminya orang terdekat seperti itu, ya dia ada kedekatan dengan mayatullah, semuanya tumpahan perasaan yang tadi kondisi kejiwaan itu, sehingga ketika selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu merasakan ketenangan, ya stabil jiwanya itu. Itu mungkin wallahu alam itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Arif atas tanggapannya. Ya, kita telah ada di sesi terakhir dalam diskusi ini. Ternyata banyak sekali ya andil ego dan super ego ini pada implementasinya sehari-hari. Begitu pula dengan konsep agama Islam yang dapat memperkuat keimanan kita, dapat memperkuat mental dan jiwa kita tentunya. Ya, sebelumnya saya akan mengingatkan kepada hadirin peserta sekalian, berikutnya akan ada link feedback yang akan kami bagikan. Nah, berikut adalah link feedbacknya, mungkin bisa minta tolong diketikkan di room chatnya juga ya. bit.ly/survey GBRC 4. Nah, dalam link feedback ini telah ada form khusus untuk pengumpulan resume. Jadi untuk resume-resume terpilih yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik begitu. Pada sesi GBRC yang ketiga kemarin, hadiah utamanya adalah buku. Untuk sesi GBRC yang keempat ini masih akan ada hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Dr. Era Catur Prasetya, SPKJ, juga panelis kita yang telah banyak sharing ilmu juga kepada kita semua. Terima kasih Dr. Aris Prasetyo, MKes. Terima kasih juga Ustadz Arif Mashun, LCMA, yang telah menyempatkan hadir di siang hari menjelang sore hari ini. Ya, untuk sertifikat juga akan dibagikan setelah pengisian dari link feedback. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kepada peserta yang lain, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab pada sesi kali ini. Tentunya nanti GBRC akan ada sesi-sesi selanjutnya. Tetap nantikan berita dari kami semua, berita dari IMSAK Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Untuk selanjutnya, GBRC yang kelima insya Allah akan diadakan pada tanggal 28 November 2020. Dan untuk tanggal 14 November 2020 insya Allah akan diadakan kajian bahasa Arab gitu. Ya, bisa disiapkan mungkin bagi peserta sekalian, masih ada event-event selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow
di Instagram ini dan juga akun YouTube kami ada @imsakfkunet dan ada juga Asyifa di media kami. Diskusi pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami selaku panitia dan saya Ilham Tohari selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya dan juga mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur, terima kasih. Ustaz Arif, terima kasih. Jangan kapok nanti itu. Kayaknya 5 sesi Dokter Catur. Banyak utangnya karena banyak pertanyaan. Ustadz, makanya saya kadang betapa Rasulullah itu sayang banget dengan orang yatim ya, karena betapa mereka itu nggak mudah untuk melewati banyak hal di usia-usia itu. Dan Rasulullah sendiri diasuh sama, dan aku diasuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala aja. Langsung. Masuk pahalanya orang menafkahi yatim itu juga banyak itu. Sebenarnya ngopain gitu. Kalau ngasih uang itu